Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-7 sesi kedua perencanaan pembelajaran ilmu komputer. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen sumber belajar yang mengandung materi pembelajaran di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, dalam pengaplikasiannya, media pembelajaran berpijak pada kaidah ilmu komunikasi. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah who, siapa yang menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam hal ini berarti bisa guru, atau instruktur, atau trainer. Yang kedua, what, materi apa yang akan disampaikan. Dalam kegiatan pembelajaran berarti materi atau bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Ketiga, which, dengan media apa pesan tersebut ingin disampaikan. Misalkan apakah melalui media cetak atau digital. Kemudian, whom, kepada siapa media tersebut akan disampaikan. Dalam kegiatan pembelajaran ini berarti peserta didik. Hanya saja perlu diperhatikan karakteristik peserta didik tersebut. Misalnya usia peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, what effect, apa hasil atau dampak yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran, terdapat prosedur yang harus diperhatikan untuk membantu guru agar lebih mudah menggunakan media yang dianggap tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dapat kita rumuskan dalam satu kata. A-C-T-I-O-N. Action. A atau akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media pembelajaran. Hal ini dilihat dari ketersediaan, kemudahan, dan kebermanfaatan media tersebut untuk peserta didik. Misalkan dalam membuat video pembelajaran harus memperhatikan ketersediaan, kuota atau misalnya peralatan, dan kualitas jaringan peserta didik ketika nanti akan mengakses video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, cost atau biaya. Biaya pengadaan media pun harus diperhatikan berdasarkan manfaatnya. Misalkan lebih murah membuat video pembelajaran ataukah lebih murah jika kita membuat bahan ajar cetak. Kemudian teknologi. Dalam membuat suatu media, kita harus memperhatikan ketersediaan dan kemudahan teknologi tersebut untuk didapatkan. Misalnya, untuk membuat video perlu diperhatikan apakah softwarenya tersedia dan mudah digunakan. Selanjutnya, interactivity. Media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah. Jadi perlu diperhatikan apakah media tersebut dapat mendukung terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, organization. Pertimbangan penting yang juga perlu diperhatikan adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan atau sekolah mendukung atau menyediakan sarana-prasarana untuk membuat media pembelajaran tersebut. Terakhir, novelty. Kebaruan dari media yang dipilih juga harus diperhatikan. Semakin baru, biasanya akan lebih baik dan semakin menarik bagi peserta didik. Misalnya dengan meningkatnya pemanfaatan dan berbagai macam video pembelajaran bisa jadi lebih menarik daripada media berupa buku teks. Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan bermacam jenis media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jenis media pembelajaran tersebut terdiri dari teks. Teks dalam media dapat berupa kata atau narasi sesuai dengan kebutuhan penyampaian pesan pembelajaran. Contohnya misal buku teks, artikel, dan sebagainya. Kemudian image. Image merupakan media visual berupa gambar diam, baik berupa foto, gambar digital, lukisan, atau poster yang dapat menambah daya tarik suatu sajian informasi. Contohnya dalam materi pengenalan perangkat keras, tentu akan lebih menarik jika terdapat gambar masing-masing perangkat keras tersebut daripada hanya berupa teks saja. Kemudian audio. Audio dalam media pembelajaran direpresentasikan sebagai audio dalam bentuk digital.
baik berupa suara orang berbicara atau speech, musik, dan sound effect. Contohnya di sini yang populer adalah podcast untuk pembelajaran. Kemudian video. Video merupakan media digital yang menunjukkan susunan gambar bergerak untuk menggambarkan suatu kegiatan menggunakan objek-objek nyata. Contoh untuk pembelajaran dapat berupa video tutorial atau video demonstrasi. Kemudian terakhir animation. Animation ini merupakan rangkaian objek, entah itu teks, warna, bentuk, atau special effect yang disusun berurutan yang jika ditampilkan bergantian akan terlihat bergerak. Contoh dalam pembelajaran misalnya animasi perakitan komputer. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai instrumen penilaian. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, kita memerlukan instrumen penilaian, yaitu suatu alat yang digunakan untuk melakukan penilaian pembelajaran. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam penilaian pembelajaran terdapat beberapa aspek yang harus dinilai, yaitu penilaian sikap, yang terdiri dari penilaian oleh guru dan penilaian antar teman. Kemudian penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, lisan, dan atau penugasan. Terakhir, penilaian keterampilan yang dapat berupa penilaian kinerja, proyek, portofolio, produk, dan teknik lainnya. Nah, selanjutnya untuk instrumen penilaian. Untuk penilaian sikap, teknik penilaian yang dapat digunakan yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Instrumen penilaian yang dapat digunakan yaitu checklist dan rating scale. Untuk penilaian pengetahuan, teknik penilaiannya dapat berupa tes tulis, lisan, dan penugasan. Dan untuk penugasan, harus dipertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas, kemampuan peserta didik, petunjuk yang dapat membantu, serta waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas tersebut. Instrumen penilaiannya dapat dalam tes tulis bisa berupa pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, atau urian. Sementara untuk tes lisan dapat menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian untuk penilaian keterampilan, teknik penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kinerja, praktik, proyek, dan portofolio. Instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan teknik penilaian ini adalah checklist dan rating scale. Tentu saja untuk jenis-jenis instrumen penilaian ini sudah kalian pelajari dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sekian untuk materi perangkat pembelajaran. Untuk format bahan ajar, LKPD, dan contoh instrumen penilaian dapat kalian unduh di Spot. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.